Tapi ada yang lucu, sampai sekarang ini tanggal 8 Juli, itu Pak Jokowi dan Pak Bas sudah membatalkan niatnya untuk mulai pindah kantor ke IKN yang baru. Jadi dua tokoh kita ini pun juga sadar bahwa memang masih carut-marut. Komitmen yang katanya mau pindah ke IKN, ke Kaltim, meninggalkan Jakarta, akan ngantor di IKN Nusantara itu, ternyata tidak terjadi sama sekali. Nah, kalau orang Jawa ada ungkapan, itu esok dele, sore tempe. Jadi plan-planisme. Nah, kemudian demonstrasi amaturisme rezim Jokowi juga lagi-lagi dipertontonkan dalam menangani anugerah Allah berupa melimpahnya nikel di Indonesia. Jadi nikel mendadak sontak sejak tahun 2022 menjadi komoditas primadona Indonesia. Semua negara yang ingin mengurangi emisi karbon dan akan mengganti mobil konvensional yang mengkonsumsi bensin dengan mobil listrik yang digunakan dengan baterai tidak harus menggunakan nikel sebagai bahan pokok utama. Nah, sementara kita pernah bangga, wah, Pak Jokowi kelihatan tegas tidak tunduk pada kemauan WTO, World Trade Organization, supaya Indonesia mau melepaskan nikelnya ke pasar internasional. Itu tekanan dari WTO. Ya. Ternyata itu hanya sulapan basa-basi karena sebagian besar produksi nikel Indonesia akhirnya dihadiahkan, dipersembahkan untuk RRC. Dalam hal ini ada tokoh DPR, Saudara Zulfikar Hamonangan dari fraksi Partai Demokrat mengatakan pada November tahun 2022 bahwa Cina mengantongi pendapatan 450 triliun rupiah per tahun dari nikel Indonesia. Ini dimungkinkan karena smelter nikel itu ada di Cina. Perusahaan-perusahaan pertambangan Cina diberlakukan istimewa, pajaknya dikurangi 30%, sementara perusahaan-perusahaan pribumi banyak tersingkirkan, izin-izin mereka dicabut, sehingga ini menunjukkan perhambaan Indonesia pada Cina hampir terpantau di semua bidang kehidupan nasional. Jadi rezim Jokowi pada hakikatnya berwatak amaturish, incompetent, short-sighted, tidak kompeten, kemudian pandangan pendek ya. Saya ingat sekian tahun lalu juga Luhut pernah mengatakan Indonesia memang sangat baik dengan Cina. Mengapa? Karena mereka yang bawa duit. Ya, jadi ini kelihatan patriotisme dari Pak Luhut yang memang top. Nah, selama 10 tahun berkuasa, Mas Jokowi itu sudah menginjak-injak Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33 yang ayat 2-nya berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam hal praktek memang dikuasai oleh negara, tetapi dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran korporatokrat, konglomerat, dan para bandit predatorik yang memangsa sumber daya alam Indonesia kemudian digotong ke negara masing-masing. Sesungguhnya tokoh-tokoh intelektual maupun tokoh-tokoh politik yang berbobot sudah memperingatkan bahwa Indonesia hanya mendapat kerusakan lingkungan dan kemelaratan, terutama yang diderita oleh masyarakat yang hidup di sekitar lokasi pertambangan nikel. Sudah Yusuf Kala belak-belakan 90% nikel Indonesia dikuasai Cina. Mas Faisal Basri, ekonom senior dari Indef, sudah berteriak lantang dengan argumen yang sulit dibantah, yaitu hilirisasi RI untungkan Cina. Kemudian juga Direktur Eksekutif IRES
Indonesian Resources Studies, Mas Marwan Batubara, menyayangkan hilirisasi hanya menguntungkan kepentingan oligarki dan kepentingan asing. Tetapi Jokowi bukan Jokowi kalau tidak ndablek. Dalam bahasa Indonesia, ndablek itu berarti keras kepala, merasa paling benar, dan tidak pernah mau menerima masukan yang kritis dan korektif. Jadi ya kita perlu bersabar sampai 20 Oktober nanti. Ya. Biarkan dulu Mas Jokowi kopat-kapit seperti burung beranjangan. Ya, ini kata wayang itu ya. Dan akhirnya akan disampar, disandung, dan entah diapakan lagi oleh rakyat Indonesia. Nah sementara itu pada 5 Juni yang lalu Jokowi merencanakan sebuah kelicikan yang luar biasa. Jokowi bukan Joko Widodo, ya, kalau tidak minger atau menghindar dari tanggung jawab yang harus dipikulnya. Jokowi bilang di IKN ketika berbicara siapa yang harus tanda tangan di atas kepres tentang perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, ini dia bilang, saya quote, bisa saya nanti yang menandatangani, bisa juga presiden terpilih pemerintah baru yang menandatangani. Jadi buat saya ini maaf, ini manifestasi kelicikan atau keculasan pada tingkat optimal. Begitu Jokowi mulai yakin IKN pasti mangkrak, Jokowi akan minta Prabowo supaya menandatangani kepres pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara Kalimantan Timur. Tentu Presiden Prabowo yang pernah jadi Danjen Kopassus dan Danjen Kostrad dan pengalaman internasionalnya yang jauh melampaui Jokowi tidak mungkinlah menerima limpahan kebijakan yang busuk dan koruptif itu. Jadi good luck.